Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun, sehingga kita semua dapat bersama-sama untuk belajar senantiasa mencari ilmu yang barokah. Pada video kali ini, pertemuan kita melalui media maya. Kali ini mari saya mengajak adik-adik untuk belajar dan mengetahui sebuah materi, yakni berasal dari lembaga keuangan non-bank, yakni Anjak Piutang. Seperti apa materinya? Mari kita bersama-sama menyimak video ini. Perusahaan Anjak Piutang. Anjak Piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 1250/KMK/013/98 dalam KM tersebut dikatakan bahwa Anjak Piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien dalam kurung penjual kepada perusahaan faktoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan Anjak Piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan faktoring atau factor. Istilah klien atau klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme Anjak Piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Bank biasanya memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan Anjak Piutang di sini hanya memiliki klien, dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme Anjak Piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Jenis Anjak Piutang: jasa pembayaran atau financial service, jasa non pembayaran atau non financing service. Kegiatan Anjak Piutang meliputi pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan, kemudian mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan Anjak Piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa Anjak Piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha yang baru. Namun demikian, karena volume usaha Anjak Piutang yang biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan Anjak Piutang ini dari operasional sehari-hari dengan membentuk suatu badan hukum yang terpisah. Perbedaan Anjak Piutang dengan kredit bank, yakni kredit bank melibatkan praktik dalam perkreditan yang umum, termasuk mengenai jaminan. Sementara itu, Anjak Piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. Sedangkan kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana, kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Sedangkan Anjak Piutang berkaitan dengan pengalihan dari satu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitor, sedangkan Anjak Piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlakukan arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. Kredit bank biasanya dalam jumlah tetap dan memiliki syarat pelunasan
tetap. Sedangkan fasilitas anjak piutang di sini mengubah penjualan kredit menjadi utang yang tunai. Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan anggunan, sementara bagi anjak piutang, anggunan bukan merupakan hal yang mutlak. Keahlian perusahaan anjak piutang dalam memelihara atau mengurus pembukuan, penjualan klien, dan penyediaan informasi manajemen menjadikan anjak piutang lebih sebagai mitra usaha. Ya, demikian tadi adik-adik video mengenai anjak piutang, di mana anjak piutang atau perusahaan factoring ini adalah perusahaan yang dapat membeli atau mengambil alih piutang dari perusahaan yang lain dengan fee dan keuntungan yang tertentu. Demikian video dari kami ini. Cukup sekian. Jika adik-adik merasa ada hal-hal yang kurang jelas ataupun masukan ataupun yang lain, silakan adik-adik bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan, dimasukkan pada kolom komentar video ini. Kemudian jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video ini, saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.